Baik, langsung saja untuk pembelajaran hari ini. Ini tentang penyakit yang ada pada sistem pernafasan manusia. Yang saya akan ajarkan itu ada dua sistem penyakitnya. Yang pertama yaitu pneumonia, yang kedua tuberkulosis. Nanti untuk materi penyakit yang lain nanti saya akan tambahkan untuk minggu depan. Kita mulai untuk penyakit yang ada pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama yaitu tentang pneumonia. Pneumonia itu ada masalah yang ada di bagian paru-paru kiri maupun kanan, tetapi organnya itu di bagian bronkiolus namanya. Hanya di dalam bronkiolus. Sebenarnya juga termasuk di bagian alveolusnya, tapi paling sering terjadi pada bronkiolus atau akar paru-paru disebutnya. Ini namanya pneumonia. Pneumonia atau dikenal juga dengan istilah paru-paru basah adalah infeksi yang memicu inflamasi pada kantong-kantong udara di salah satu atau kedua paru-paru. Ini salah satunya. Hampir sama seperti TBC, tetapi perbedaannya dia yang paling banyak itu adalah cairannya itu sampai menumpuk di bagian bronkiolus. Bukan hanya di bagian alveolus atau di kantong-kantong seperti anggur yang ada pada pernafasan, tetapi biasanya hanya di bagian bronkiolus saja. Gejala khasnya yang paling sering itu terjadi pada orang-orang yaitu batuk, jelas. Batuk yang paling sering untuk gejala pneumonia. Yang kedua itu nyeri dada. Kenapa bisa nyeri dada? Karena biasanya orang pneumonia sulit untuk bernafas. Dan kebanyakan di dalamnya itu sudah terpenuhi oleh air, sehingga ketika seseorang itu bernafas, yang mengakibatkan dada atau diafragma dada itu sulit untuk kembang kempis. Itu yang mengakibatkan nyeri. Demam jelas karena ada infeksi biasanya, dan kesulitan bernafas karena terhalang udara yang masuk maupun keluar itu terhalang oleh cairan yang ada pada pernafasan. Ini gejala khasnya. Ini bentuk dari paru-paru. Paru-paru normal itu di bagian alveolus atau di bagian sini itu bersih, nggak ada apa-apa, bersih. Di sini hanya masuk udara saja, oksigen masuk ataupun karbon dioksida yang akan dikeluarkan di sini. Ini namanya alveolus. Bentuknya kalau dibelah seperti ini, kecil. Nah, untuk pneumonia, paru-paru yang terkena pneumonia itu seperti ini. Kuning-kuning ini adalah cairan yang terbentuk akibat kelebihan cairan di bagian alveolus, diakibatkan infeksi biasanya di sini. Ini sebenarnya bentuknya seperti nanah ya, seperti nanah. Ini pneumonia. Tanda dan gejala yang paling selain batuk, pilek, demam, sesak nafas, yang paling sering tanda dan gejala yang muncul adalah ini, yang paling jelas. Pasien pneumonia yang menular biasanya menderita batuk produktif. Maksudnya batuk produktif ini batuk terus menerus, dan batuknya ini tidak mau untuk berhenti atau tidak ada tanda-tanda kalau batuknya itu akan hilang. Biarpun sudah minum obat tetap masih ada batuk. Nah, itu biasanya batuk produktif namanya. Apalagi batuknya sudah lebih dari 1 bulan. Nah, itu disebut batuk produktif. Dan dahaknya selalu ada, tidak batuk kering saja tetapi dahak juga muncul. Demam yang disertai menggigil bergetar, ini ketika pasien pneumonia mengalami infeksi yang sudah tidak tertangani lama biasanya. Ini langsung muncul demamnya. Sulit bernafas seperti yang saya sebutkan karena di bagian alveolusnya di sini terhalang udara, oksigen maupun karbon dioksida keluar. Ini yang mengakibatkan untuk seorang itu tidak mampu untuk bernafas. Paling gampang dibayangkan itu seperti kalian sedang mandi dan sulit untuk bernafas karena terhalang oleh air semua. Jadi kalau kalian mau bernafas pasti kemasukan air. Nah, itu pneumonia dia. Itu gejalanya paling khasnya, sesak nafasnya seperti itu.
nyeri dada yang tajam atau menghunjam selama menarik nafas dalam-dalam karena memang tidak ada rongga udara, yang mengakibatkan pemaksaan diafragma meningkat. Nah, ini yang mengakibatkan nyeri dada. Dan peningkatan laju respirasi, maksudnya laju respirasi itu tarik maupun hembuskan nafasnya itu terlalu cepat. Normalnya itu tarikan nafas 7 detik, hembuskan nafas itu 3 detik. Tetapi pada orang-orang dengan pneumonia itu biasanya tidak lebih dari 2 detik. Tarik nafas, hembuskan nafas. Tidak ada yang lebih biasanya. Itu tanda gejala pneumonia. Pada manula pada orang lansia, adanya kebingungan menjadi tanda yang paling utama. Tanda-tanda dan gejala khusus pada anak-anak balita yaitu demam, batuk, dan nafas yang cepat atau sulit. Yang lebih parah untuk pneumonia, gejalanya ini yang paling ringan. Tetapi yang paling parah itu adalah yang ini, kulit biru. Maksudnya kulit biru di sini terjadinya perdarahan di dalam atau biasanya keracunan karbon dioksida. Ini yang mengakibatkan kulit menjadi biru. Biasanya rasa haus berkurang karena sudah terlalu penuh cairan, tidak ada yang mampu untuk dimasukkan air, biasanya dehidrasi. Ini rasa haus berkurang. Biasanya konvulsi ini gejala khas dari pneumonia juga. Muntah-muntah yang menetap, suhu ekstrim atau penurunan tingkat kesadaran. Di sini penurunan tingkat kesadaran yang paling sering ini sampai koma ya biasanya. Karena biasanya orang-orang dengan pneumonia yang lebih parah seperti ini biasanya dipakaikan alat pernafasan, bantu pernafasan. Contoh yang paling sering sekarang itu adalah gejala dari COVID-19. COVID-19 yang paling sering itu adalah komplikasinya adalah ini, penyakit pneumonia ini. Nah, gejala-gejalanya sama seperti pneumonia. Yang paling parah seperti ini. Kulit biru, konvulsi, rasa haus berkurang, penurunan tingkat kesadaran, suhu ekstrim, sesak nafas, jelas. Itu adalah COVID. Makanya pneumonia ini adalah salah satu komplikasi dari COVID itu sendiri. Ini yang akan terjadi ketika terjadinya pneumonia. Yang pertama dari otak sentral karena kekurangan oksigen sehingga mengakibatkan ada masalah di bagian otak. Yang lain juga akan mengalami perubahan drastis. Ini yang membahayakan pada penyakit pneumonia. Makanya pneumonia itu adalah penyakit infeksius nomor 2 di dunia. Nomor satunya apa, Pak? Nomor satunya ya TBC, jelas. Salah satunya adalah TBC. Ini yang nomor 2. Oke, kita lanjut. Penyebabnya. Untuk penyebab pneumonia itu paling sering itu yang dijumpai ada 2 sebenarnya. Yang paling sering untuk pneumonia. Yang pertama itu yang sering menjangkiti itu adalah bakteri. Jenis bakterinya banyak, tetapi yang paling sering nanti ada satu, itu ada namanya Streptococcus pneumonia namanya. Itu bakteri yang paling sering menjangkiti manusia yang mengakibatkan pneumonia. Makanya disebut Streptococcus pneumonia. Awalnya itu disebut hanya Streptococcus aureus, tetapi ditambahkan karena bakterinya berubah genetika sehingga mengakibatkan terjadinya pneumonia dan disebutlah Streptococcus pneumonia. Dan satu lagi itu adalah virus. Untuk sekarang yang sering mengakibatkan pneumonia virusnya itu disebut COVID-19. COVID-19 kalau sekarang. Komplikasi. Kalau kalian cari referensi tentang COVID-19 pasti komplikasi yang pertama kali itu akan muncul tanda dan gejala itu adalah penyakit yang ini, pneumonia ini. Jarang dijumpai disebabkan oleh fungi dan parasit. Fungi ini jamur ya. Maksudnya jamur dan parasit ini jarang. Biarpun memang ada. Untuk fungi ini jamurnya ini cacing pita biasanya. Yang dari lambung naik ke bagian pernafasan. Nah, ini biasanya jadi tapi jarang. Jika ini terjadi biasanya berakibat fatal. Harus segera dioperasi kalau ini. Dan parasit ini parasit jarang, nggak terlalu sering. Nanti ada untuk persen-persenannya untuk penyakit-penyakit atau penyebabnya nanti akan ada. Walaupun terdapat lebih dari 100 galur agen infeksi yang telah diidentifikasi, namun hanya beberapa yang bertanggung jawab atas mayoritas kasus ini sendiri. Jadi hanya beberapa saja. Yang paling sering adalah ini, bakteri dan virus. Ini adalah bakteri yang sering menjangkiti pneumonia seseorang yang mengakibatkan pneumonia.
Yang pertama itu adalah pneumonia dapatan masyarakat. Salah satu adalah Streptococcus pneumonia, seperti yang saya jelaskan tadi. Streptococcus pneumonia ini hampir 50% kasus itu didapati bakterinya itu adalah ini, Streptococcus pneumonia, paling banyak. Habis itu Haemophilus influenza, bukan flu biasa ya, bukan flu biasa, tetapi flu yang terus menerus, virus bakteri yang mengakibatkan flu atau radang di bagian sinus, di bagian sinus. Itu Haemophilus influenza namanya. Itu 20% kasus. Biasanya nanti Streptococcus pneumonia itu dua-duanya ini dapat. Ketika orang dengan mengalami gejala pneumonia, itu biasanya ketika di cek lab atau cek jenis untuk pemeriksaan bakteri, itu biasanya didapatkan ini, Streptococcus pneumonia dan Haemophilus influenza, karena biasanya jadi satu kesatuan di dua ini. Selanjutnya Chlamydophila pneumonia namanya, itu hanya 13 kasus, Mycoplasma pneumonia 3% kasus, Staphylococcus aureus monoxycantalis, Legionella pneumonia, dan Bacillus gram negatif. Ini yang paling sering. Lanjut. Untuk virus-virusnya itu ada rhinovirus, ada coronavirus. Nah, ini corona. Masuk di sini dia. Rhinovirus, coronavirus, virus influenza, virus sinicitium, mempernavirus atau RSF biasa disebut. Ada juga adenovirus dan parainfluenza. Parainfluenza ini baru, kalau parainfluenza ini yang baru flu biasa. Untuk fungi, sistem kekebalan lemah biasanya diakibatkan oleh AIDS, muncul karena komplikasi dari penyakit bawaan. Contoh penyakit bawaan itu AIDS jenisnya. Atau obat penekan kekebalan. Ini yang mengakibatkan munculnya fungi atau jamur. Jamurnya itu namanya Histoplasma capsulatum namanya. Kalau kalian pernah belajar di biologi, itu ada namanya Histoplasma capsulatum. Bentuknya emang kayak seperti kapsul aja. Ada juga Cryptococcus neoformans, pneumocystis jirovecii juga ada namanya. Ini. Tapi yang paling sering yang harus kalian pahami adalah ini virusnya. Rhinovirus, coronavirus, virus influenza, virus sinicitium pernafasan atau RSF, adenovirus, dan parainfluenza. Jadi jangan dianggap enteng ya kalau kalian kena flu. Ini juga bisa mengakibatkan paru-paru basah atau pneumonia. Untuk parasitnya ya toxoplasma paling sering. Ini saya lanjutkan saja. Faktor risiko dan kondisi yang mempengaruhi pneumonia itu banyak, tetapi yang paling sering itu adalah karena orang merokok. Jadi ketika orang itu perokok dan di sekitarnya itu juga perokok dan pernah mengalami pneumonia, itu biasanya langsung terkena, bisa. Karena pneumonia itu adalah penyakit infeksius juga. Imunodefisiensi maksudnya kekebalan tubuhnya tidak bagus, sedang drop-dropnya. Terus alkoholisme, orang dengan sering minum minuman yang beralkohol. Penyakit obstruktif paru kronis, penyakit yang lain. Contoh yang paling sering itu adalah asma. Ini juga bisa mengakibatkan pneumonia. Penyakit ginjal kronis dan penyakit hati. Ini penyakit ginjal kronis ini biasanya dengan diabetes ya. Orang-orang dengan diabetes biasanya paling rentan mengalami penyakit ini, pneumonia. Penyakit asam seperti penghambat pompa proton atau antagonis H2 dengan peningkatan risiko pneumonia. Penghambat pompa proton maksudnya pompa proton ini adalah pompa yang oksigen menuju ke darah. Ini maksudnya penghambat pompa proton. Usia lanjut ini karena kekurangan ini ya. Kalau usia lanjut, kenapa faktor risikonya ada untuk usia lanjut? Karena imunodefisiensi atau kekurangan imun, kekebalan tubuhnya berkurang. Ini yang mengakibatkan penyakit pneumonia. Kita lanjutkan, penyakit yang kedua itu tuberkulosis.
TBC yang dikenal dengan singkatan tuberkulosis TB yang dikenal dengan singkatan TBC adalah penyakit menular paru-paru yang disebabkan oleh Bacillus Mycobacterium tuberculosis. Ini jenisnya bakteri ya. Ini jenisnya bakteri. Bakterinya yang paling sering itu adalah Mycobacterium tuberculosis namanya. TBC, penyakit mematikan nomor 1 di dunia, infeksi nomor 1 di dunia. Ini tuberkulosis. Tuberkulosis menyebar melalui udara ketika seorang dengan infeksi TB aktif batuk, bersin atau menyebarkan butiran ludah mereka melalui udara. Jadi gampang. Untuk penularan TBC itu paling gampang. Makanya ini yang makanya disebut sangat berbahaya tuberkulosis itu karena penularannya yang begitu gampangnya. Gampangnya apa? Orang yang pernah mengalami TBC aktif itu maksudnya TBC yang dia tidak pernah kontak dengan orang TBC tiba-tiba mengalami TBC. Nah, itu TBC aktif namanya. Orang yang seperti itu resiko untuk dia melakukan penularan itu tinggi. Jadi ketika dia hanya bernafas saja atau batuk saja sekali dan sekitarannya itu banyak 30 aja, itu bisa menjangkiti semuanya biasanya. Makanya TBC itu sangat berbahaya. Tuberkulosis itu yang disebut sebagai tuberkulosis. Pada penyakit TBC ini paru-parunya. Paru-paru normal bersih, tidak ada apa-apa. Pada TBC grade 1 biasanya hanya muncul plak atau seperti noda putih. Kalau di ronsen itu dia akan hilang. Jadi gambarnya hanya hitam saja. Nah, itu TBC grade 1 biasanya kalau hanya satu saja. Tetapi kalau ketika di ronsen paru-parunya banyak yang tidak nampak atau warnanya hitam kosong. Kalau kalian pernah di rumah sakit kemarin, pernah lihat hasil ronsen biasanya paru-paru, biasanya kelihatan tulang-tulangnya, yang lain-lain. Tapi kalau kosong, itu biasanya tanda dan gejala TBC biasanya nanti. Kayak gini, kalau diambil paru-parunya itu bolong-bolong di dalam, lebar kayak gini. Ini isinya nanah semua di sini di dalam. Kalau dibelah ini isinya nanah semua. Kalau diambil cairannya warna kuning, bercampur dengan asam biasanya, makanya warnanya kuning. Yang putih-putih ini jamur. Tanda dan gejala. Untuk tanda dan gejala hampir sama seperti pneumonia. Perbedaannya itu adalah terletak pada batuknya, batuk kronis. Orang dengan gejala TBC itu ketika di rumah sakit untuk isolasi pertama itu biasanya gejala yang akan dikhawatirkan atau langsung dicurigai oleh dokter itu adalah batuknya. Batuknya ketika pasien itu lebih dari 3 bulan itu sudah resiko ada penyakit TBC biasanya. Jadi kalau orang udah batuk, biarpun batuknya itu tidak terus-menerus, tetapi sudah lama batuk, sehari batuk, seharinya berhenti, sehari batuk, tetapi selama 3 bulan berturut-turut terjadi seperti itu biasanya sudah kita diagnosa awal itu adalah TBC biasanya. Nanti ketika sudah batuk, biasanya nanti akan ditanyakan apakah ada darah, pernah batuk terus mengeluarkan darah apa tidak. Nah, ketika pasien yang pernah mengalami batuk dan batuknya bercampur dengan darah ketika keluar, itu biasanya TBC. Entah itu TBC aktif atau TBC pasif. Atau bercampur dengan dahaknya. Demam iya karena infeksi juga, bersama seperti pneumonia, berkeringat di malam hari. Maksudnya berkeringat di malam hari ini karena sistem kekebalan tubuhnya berkurang sehingga organ di dalam tubuhnya bekerja lebih aktif lagi, ini yang mengakibatkan berkeringat di malam hari. Orangnya langsung capek pas pagi, tidak mampu untuk melakukan aktivitas apapun biasanya. Itu TBC. Jeleknya TBC seperti itu. Dan berat badan turun. Kenapa bisa berat badan turun? Karena jenis mikrobakteriumnya ini adalah menghancurkan sel. Ini jeleknya, menghancurkan sel. Oksigen yang masuk tidak ada, karbon dioksida yang keluar juga tidak ada. Ini yang berbahaya.
Infeksi pada organ lain menimbulkan gejala yang bermacam-macam. Ini hanya gejala, tanda dan gejala yang sering didapati, tetapi ketika ada komplikasi lainnya itu biasanya ada gejala tambahannya. Ini untuk tanda dan gejala TBC yang paling umum. Batuk berdarah atau ada darah di dahak atau sputum. Keringat di malam hari, berat badan turun dan mudah lelah. Mudah lelah maksudnya tidak mampu untuk bangun aja udah langsung capek, istilahnya kayak gitu. Ini itu udah TBC ya, parah kalau kayak gitu. Nafsu makan hilang, tidak mau makan. Batuk lebih dari 3 minggu dan nyeri dada. Nah, ini yang paling ringan. Batuk lebih dari 3 minggu dan nyeri dada. Sama seperti pneumonia. Faktor-faktor risiko yang paling sering yang dijumpai orang-orang yang mengalami TBC aktif ya, sebelum TBC pasif. Kalau TBC pasif itu adalah orang yang terkena TBC akibat terpapar dari orang yang pernah mengalami TBC, itu namanya TBC pasif. Sedangkan TBC aktif itu biasanya yang paling sering terjadi itu pada orang-orang yang pernah mengalami kelainan pada imunologinya atau pada imunnya. Yang pertama itu adalah orang-orang dengan HIV, Human Papillomavirus HIV. Itu 13% kasus pasti terdapat TBC, ada gejala TBC-nya. Dari seluruh kasus TB ternyata terinfeksi juga oleh virus HIV. Tuberkulosis terkait erat dengan kepadatan penduduk yang berlebihan serta gizi buruk. Di Indonesia banyak karena banyak gizi buruk dan kemiskinan juga banyak. Ini faktor risikonya. Orang yang menyuntik obat terlarang ini juga bisa mengalami TBC. Itu faktor risikonya. Penularan TB. Ini cara penularannya. TB menular melalui udara. Orang yang penderita TB batuk atau bersin saja dan sekitarannya itu ada orang yang sehat, ini langsung bisa terjangkit. Jumlah kuman lamanya dipengaruhi oleh jumlah kuman, lamanya kontak, daya tahan tubuh. Ini. Satu pasien TB menularkan kepada 10-15 orang per tahun. Ini orang TB. Apakah TBC itu bisa sembuh? Bisa. Tetapi untuk TBC aktif itu tidak bisa disembuhkan secara total. Biasanya masih ada nanti untuk TBC. Komplikasi tuberkulosis, ini komplikasinya. Batuk berdarah, efusi pleura atau penumpukan cairan di dalam pleura sehingga paru-paru tidak mampu untuk ngembang kempis. Terus pneumotoraks, terdapat udara di rongga-rongga toraksnya, tulang antara paru-paru maupun dada atau diafragma. Di dalam diafragma itu ada tulang. Nah, itu biasanya ada rongga udara di sana yang harusnya padat, malah ada rongga udara. Bronkiektasis, pelebaran bronkusnya terlalu lebar karena penumpukan cairan. Sepsis, penyebaran infeksi TB. Ini komplikasinya biasanya. Penyakit saluran pernafasan yang lain itu ada namanya bronkitis, sinusitis, rinitis, laringitis, faringitis, dan satu lagi itu disebut sebagai asma. Untuk penyakit yang ini kita lanjutkan minggu depan ya. Untuk hari ini kita selesaikan penyakit yang 2 ini saja dulu, yaitu pneumonia dan tuberkulosis. Oke, itu saja untuk hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan langsung ke saya, bisa lewat WA atau langsung di video ini, langsung di bawah komentar. Untuk absensi sudah saya taruh di deskripsi dan ada video-video tambahan juga. Silahkan kalian lihat di deskripsi ya untuk materi-materi selanjutnya. Itu saja dari saya. Tetap jaga kesehatan, selalu menggunakan masker, tetap di rumah. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.